Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Di video kali ini Rumah Abi ingin ngasih tips bagaimana sih cara membangun rumah dengan budget terbatas. Karena kita tahu sendiri membangun rumah itu tentunya butuh modal yang cukup gede, teman-teman. Awalnya kita pingin rumah seperti ini, budgetnya segini, tahu-tahu membengkak. Ada yang pernah ngalamin? Nah, video kali ini saya ingin ngasih tahu tipsnya. Yang perlu kalian persiapkan adalah hal-hal berikut, teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke video utama, buat yang belum subscribe, jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan updatean video-video Rumah Abi selanjutnya. Yang pertama yaitu tips dalam membangun rumah dengan dana terbatas. Tentunya kalian harus pakai lahan yang terbatas ya, nggak usah gede-gede, teman. Lahan yang minimalis aja. Untuk lahan minimalis ini tentukan lokasinya, mau di pusat kota, pinggir kota, di perkampungan atau di perumahan, teman-teman. Dan juga tentang luasan tanahnya. Apakah kalian ingin membangun rumah di lahan lebar 8, 9, 10? Saya rasa untuk rumah-rumah minimalis cukup di lebar 6 atau 7 meter, teman-teman. Untuk panjangnya, kalian bisa bangun rumah minimalis dengan panjang tanah itu bisa 10 sampai 15 meter. Syukur-syukur kalian punya tanah hingga panjang 20 meter, kalian bisa gunakan sisa tanah bagian belakangnya. Yang selanjutnya yaitu untuk pembangunan kalian bisa sewa jasa arsitek. Dengan kalian bisa menyewa jasa arsitek, kalian itu bisa menentukan berapa sih kira-kira RAB yang dibutuhkan. Gimana sih bentukan rumahnya, gimana sih modelnya, fasadnya, tampak depan mau dibikin seperti apa, pemilihan material-materialnya seperti apa, kalian akan tahu, teman. Tentunya RAB-nya akan jelas. Dengan adanya RAB, rencana anggaran biaya pembangunan, itu kalian akan bisa memperkirakan kira-kira biaya yang akan kalian keluarkan itu seperti apa. Nah, selanjutnya kalian bisa membangun rumah bentuk-bentuk minimalis aja. Maksudnya gini, rumah minimalis itu setahu saya tampak depannya itu simple-simple aja, teman, nggak usah aneh-aneh. Semakin tampak depan fasad rumahnya itu ribet, aneh-aneh, maka akan adanya pembengkakan di rumah, teman-teman. Fasadnya itu misalkan bagian depannya dikasih batu alam, dikasih marmer, kasih granit dan lain sebagainya, bentuk-bentukannya aneh, maka rumah akan semakin mahal, teman. Percayalah seperti itu. Kalau hanya fasadnya biasa saja, tembok biasa, hanya kasih kusen-kusen biasa aja, maka rumah akan jadi lebih murah. Tentunya itu kembali lagi dengan pemilihan material yang dipakai, teman-teman. Oke, dan minimalis itu, rumah yang dimaksud minimalis itu rumah yang nggak terlalu gede ya, yang kecil-kecil aja. Misalkan hanya dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan ruang tengah dan lain-lain, dan adanya dapur di bagian belakang, teman-teman. Oke, selanjutnya kalian bisa coba yaitu riset harga bangunannya. Kalian sebelum membangun rumah, kalian coba untuk riset harga bangunan, teman-teman. Maksudnya gimana, Mas? Jadi sebelum kalian bangun rumah di suatu tempat, kalian coba hitung-hitung dulu nih. Misalkan pasir per rate-nya berapa, pasir per truknya berapa, lalu semen per saknya berapa, merek-merek semen yang dibutuhkan, yang kualitasnya bagus, harga yang murah apa, terus untuk material lainnya, misalkan kusen-kusen, apakah mau pakai aluminium atau mau pakai kayu atau mana yang dirasa sesuai kebutuhan, teman-teman. Riset harga bangunan menurut saya juga ini berpengaruh banyak dengan total biaya yang akan dikeluarkan. Contohnya lantai aja menurut saya granit model HT yang 60-60, model-model biasa aja udah cukup, teman. Banyak yang per meternya itu 120.000, itu udah cukup bagus. Nyari yang merek-mereknya bagus, teman-teman. Lalu menurut saya kalau sudah pemilihan riset harga bangunan juga, kalian jangan pakai bahan-bahan yang sekiranya kualitasnya kurang bagus, teman-teman. Misalkan dari tembok kalian bisa pakai hebel ketebalan 8 atau 10, atau kalian bisa pakai bata ringan. Menurut saya jangan pakai batako ya, dimana batako itu kualitasnya kurang bagus. Nantinya dengan usia rumah hanya mungkin
5 tahun, 10 tahun, maka tembok akan kropos, kurang bagus teman-teman. Lalu selanjutnya kalian pilih genteng, misalnya gentengnya yang bagus sekalian. Jadi jangan sampai kita kerja 2 kali, jangan sampai kita mengeluarkan banyak biaya yang tadinya kita ingin memilih material yang lebih murah teman-teman. Selanjutnya yang paling penting yaitu memilih tukang ya. Kalian harus selektif teman-teman. Dengan memilih tukang yang selektif, yang bagus, maka hasil rumah kalian itu akan bagus. Misalkan kalian ingin membangun rumah itu modelnya hanya sewa jasa pembangunannya saja, ya kalian bisa cari kontraktor-kontraktor yang sekiranya terpercaya, atau kalian sekalian borongin jasa plus materialnya, atau istilahnya tinggal serah terima kunci saja teman-teman. Menurut saya, kalau saya pribadi, misalnya kalian ngerti tentang bangunan, sebaiknya ya material beli sendiri, lalu kalian tinggal borongin aja jasanya aja teman. Bisa pakai model jasa harian, bisa pakai model jasa yang borongan sekalian jadi teman-teman. Syukur-syukur tetangga kalian atau saudara kalian atau keluarga kalian ada yang bisa tukang, kalian bisa pakai saudara kalian teman-teman. Yang selanjutnya yaitu pakai ciri khas yang rumah-rumah model industrial. Rumah model industrial itu minim akan namanya finishing teman-teman. Finishing itu menurut saya juga termasuk hal yang cukup mahal ya, karena finishing misalkan cat yang bagus akan membuat rumah akan lebih banyak mengeluarkan biaya teman-teman. Lalu untuk itu ya semua akan jadi konsep dan perawatan. Yang paling terakhir sih perawatan rumah teman. Jadi konsep rumah itu sangat penting ya. Konsep rumah akan mempengaruhi harga, biaya, dan perawatannya. Semakin konsepnya rumah aneh-aneh, maka biaya perawatan pun akan semakin mahal teman-teman. Dan itulah yang menurut saya bisa jadi pertimbangan kalian untuk membangun rumah dengan dana terbatas. Intinya seperti ini. Kalau kalian pengen bangun rumah, coba deh hitung secara gambaran kasarnya, rumah itu per meter antara 4 sampai 5 juta teman-teman. Kalau kalian bangun rumah dengan model 30 meter persegi, kalau dikali 5 juta per meter ya, maka akan ketemu 150 juta. Jadi dengan uang 150 juta kalian sudah bisa bikin bangun rumah ukuran 30 meter persegi. Dan kalau kalian mau bangun rumah yang lebih gede lagi, ya tinggal dikalikan saja 60 meter persegi kali 5 juta, ya tinggal 300 jutaan teman-teman. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari informasi mengenai cara membangun rumah dengan budget terbatas. Saya buatkan videonya. Untuk video-video sebelumnya saya hanya ngasih referensi bentukan-bentukan rumah yang inspiratif banget. Jadi saya rasa video ini bisa ngasih gambaran buat kalian semua, dan ditunggu video-video berikutnya dari channel Rumah Abdi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. See you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.